Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Kami mahasiswa aktif STIKI PGRI Banjarmasin, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekarang kami membuat video pembelajaran mata kuliah kajian IPA SD 2 oleh dosen pengampu Nana Citrawati Lestari, SSI MPD. Saya Ahmad Slamet, NPM 3062056198. Saya Nur Aina, NPM 3062056197. Saya Prasista Noren, NPM 3062056204. Tumbuhan dan proses kehidupannya. Yang pertama-tama kita akan mempelajari dulu struktur tumbuhan agar kita lebih mudah memahami materi selanjutnya. Apa itu struktur tumbuhan? Struktur tumbuhan adalah susunan yang ada pada tumbuhan itu sendiri. Dalam struktur tumbuhan memiliki beberapa bagian yang mana tiap-tiap bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing. Struktur tumbuhan diantaranya akar, batang, daun, dan bunga. Bisa dilihat seperti contoh gambar berikut. Struktur tumbuhan diciptakan sedemikian rupa sehingga mampu berfotosintesis dan dapat memproduksi bahan makanannya sendiri. Tumbuhan juga merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Tumbuhan juga sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan maupun pakaian. Tumbuhan juga merupakan paru-paru bagi manusia. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian struktur tumbuhan lebih mendalam. Akar. Akar merupakan salah satu struktur tumbuhan yang paling penting. Jenis-jenis akar dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar yang tebal dan memiliki cabang-cabang kecil yang disebut sebagai akar lateral. Akar serabut memiliki bentuk yang lebih tipis dan bercabang seperti berserat. Selain menjaga agar tanaman dapat tumbuh dan berdiri tegak, akar berperan untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Di beberapa jenis tumbuhan, akar merupakan tempat penyimpanan zat makanan hasil fotosintesis. Selanjutnya, batang. Batang merupakan bagian utama dari struktur tumbuhan. Batang berfungsi untuk menopang bagian tanaman. Fungsi dari batang yang pertama adalah membantu membawa air dan mineral dari akar ke bagian-bagian lain dari tanaman. Selain itu, batang juga berfungsi untuk membawa makanan yang diproduksi dari daun ke akar. Selanjutnya, daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya memiliki karakteristik datar, hijau, dan terletak di batang. Pertumbuhan daun akan berhenti saat mencapai ukuran maksimalnya. Daun terdiri dari tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan air di bawah sinar matahari dan melibatkan zat hijau pada daun. Selama proses ini juga, daun melepaskan oksigen yang kita hirup untuk bernapas saat ini. Selanjutnya, bunga. Bunga merupakan struktur tumbuhan yang terakhir. Bunga berperan sebagai organ reproduksi pada tanaman. Bagian-bagian pada bunga terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari atau organ reproduksi pada jantan, dan putik atau sebagai organ reproduksi
wanita. Setelah putik menerima serbuk sari, nantinya akan tumbuh buah dari bakal biji. Selanjutnya, transportasi pada tumbuhan dan proses yang terjadi saat pengangkutan. Transportasi yang terjadi pada tumbuhan yaitu suatu fase mengambil dan mengedarkan sari-sari makanan ke semua penjuru bagian tumbuhan. Dengan adanya transportasi, maka garam-garam mineral yang ada di dalam tanah dapat diserap dan terjadi proses fotosintesis pada tumbuhan di daun dengan bantuan sinar matahari. Hasil proses fotosintesis tersebut diedarkan kembali oleh floem atau pembuluh tapis pada tumbuhan. Menurut sistem pengangkutannya, tumbuhan digolongkan menjadi dua, yakni sistem pengangkutan pada tumbuhan tingkat tinggi dan sistem pengangkutan pada tumbuhan tingkat rendah. Mekanisme transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi. Pada tumbuhan tingkat tinggi terdapat dua jenis proses transportasi pengangkutan zat-zat hara dan air yang didapatkan dari dalam tanah, yaitu secara intravaskular dan secara ekstravaskular. Proses mekanisme transportasi garam-garam mineral dan penyerapan air pada tumbuhan tingkat rendah justru tidak dilakukan dalam pembuluhan jaringan melalui semua jangkal tumbuhan tingkat rendah itu sendiri. Respirasi pada tumbuhan. Respirasi merupakan suatu proses reaksi katabolisme yang memecah molekul-molekul gula menjadi molekul organik yang berupa karbodioksida atau disebut CO2 dan air disebut dengan H2O. Ada beberapa tahapan dalam proses respirasi tumbuhan. Di antaranya ada oksigen yang diserap oleh udara, ada proses transportasi gas, ada oksigen O2 masuk ke dalam sel tumbuhan, karbon dioksida yang dihasilkan dikeluarkan di sel tumbuhan. Jika O2 sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Proses fotosintesis. Proses fotosintesis merupakan proses tumbuhan dalam produksi makanan sendiri. Proses fotosintesis melibatkan peran cahaya matahari. Proses fotosintesis dapat disebut dengan reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan berklorofil hijau dengan cahaya matahari. Fotosintesis berlangsung dalam kondisi di mana energi cahaya matahari mengalami perubahan energi kimia, bermanfaat untuk mengubah air, karbon dioksida, dan mineral menjadi oksigen yang senyawa organik. Tempat proses fotosintesis berlangsung di daun, tepatnya di sel tumbuhan bernama kloroplas. Sel-sel ini mengandung klorofil. Dalam prosesnya karbon dioksida di udara masuk melalui stomata daun. Di daun, karbon dioksida dan air berproses dengan sinar matahari menghasilkan glukosa, oksigen, dan air. Proses pajang inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Orang awam akan menyebutnya sebagai proses produksi makanan sendiri. Oksigen yang dihasilkan oleh tanaman atau tumbuhan kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Titik tumbuh terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Daerah pertumbuhan pada akar dan batang berdasarkan aktivitasnya terbagi menjadi 3 daerah, yaitu 1. Daerah pembelahan
yaitu sel-sel di daerah ini aktif membelah atau meristematik. 2. Daerah pemanjangan, yaitu sel-sel yang berada di belakang daerah pembelahan dan mengalami pemanjangan ukuran. 3. Daerah diferensiasi, yaitu bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Sel-sel jaringan kambium senantiasa membelah. Pembelahan ke arah dalam membentuk silem atau kayu, sedangkan pembelahan keluar membentuk phloem atau kulit kayu. Dampaknya, aktivitas jaringan meristem pada kambium, diameter batang dan akar bertambah besar. Pada tumbuhan monokotil, tidak mempunyai kambium, jadi tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil dan merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder. Pertumbuhan sekunder pada batang dan akar tumbuhan dikotil tidak berlangsung merata sepanjang tahun karena dipengaruhi musim. Pada musim kemarau, lapisan yang terbentuk lebih tipis dibandingkan saat musim hujan. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Perkawinan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Pada perkembangbiakan vegetatif alami, makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia. Pada perkembangbiakan vegetatif buatan, makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan secara vegetatif alami terdiri dari 1. Membelah diri, 2. Spora, 3. Akar tinggal, 4. Umbi lapis, 5. Umbi batang, 6. Umbi akar, 7. Geragi, 8. Tunas. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan terdiri dari 1. Cangkok, 2. Setek atau batang dan daun, 3. Runduk, 4. Menempel atau okulasi, 5. Sambungan pucuk atau mengenten. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami tumbuhan berbiji dan terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Penyerbukan akan diikuti oleh pembuahan. Penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Pembuahan adalah peristiwa bertemunya sel jantan dengan sel betina. Cara-cara penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sarinya terdapat 4 cara penyerbukan, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, 2. Penyerbukan tetangga, 3. Penyerbukan silang, 4. Penyerbukan bastar. Perantara penyerbukan. Beberapa perantara penyerbukan antara lain hewan, khususnya serangga, angin, air, dan manusia. Demikian tugas dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.